Hai, welcome to Artocles. Bapak MH Ainun Najib pernah mengatakan bahwa kebodohan sebenarnya merupakan sifat baik manusia yang lugu, namun berakhir dengan nasib buruk. Jadi jangan dimarahin, namun diperingatkan saja. Pelan-pelan kita menuju ke ibu kota Lima yang ada di negara Peru untuk bertemu dengan Tatiana Inca Kutipa yang lahir pada tahun 1979. Dia lulusan ilmu hukum di wilayah tersebut yang kemudian berprofesi sebagai pengacara kriminal sejak tahun 2008. Banyak yang menyukainya sebagai pribadi yang bukan hanya cantik namun baik hati. Sering ngasih bantuannya pada tetangga yang membutuhkan dan tidak segan juga untuk hadir dalam berbagai kegiatan sosial guna menolong sesama. Tatiana menikah pada tahun 2009, tapi rumah tangganya tidak bertahan lama karena suaminya ngajak cerai setelah tahu bahwa Tatiana punya masalah pada rahimnya hingga tidak bisa memberi keturunan. Setahun kemudian makin depresi setelah ibu yang membesarkan dia sendirian akhirnya meninggal hingga statusnya sebagai anak yatim piatu membuat terpukul. Di tahun 2012, Tatiana diajakin oleh temannya ke kota Arequipa untuk bergabung pada sebuah firma hukum yang sudah punya nama besar. Dalam masa 3 tahun setelahnya, perempuan tersebut bekerja dengan giat dan sanggup menumpuk banyak harta. Dia pun menikah lagi di tahun 2015 dengan seorang anggota polisi yang ternyata mata keranjang. Baru jalan 5 bulan udah cerai karena lelaki itu melihara banyak perempuan muda untuk dicicipin. Si Tatiana mah cuma dijadikan sebagai pohon duit dan juga ngebantu meningkatkan karir serta pangkat si polisi tersebut. Bahkan terjadi KDRT hingga membuat wanita ini melaporkan sang suami ke pihak yang berwajib. Tatiana juga memiliki obsesi dalam penampilannya karena kecewa dengan 2 pernikahannya yang berakhir dalam tong sampah. Makanya di tahun 2017, dia melakukan operasi di beberapa bagian wajah seperti pipi, bawah mata, hidung, serta bibirnya. Foto-foto yang saya sajikan adalah setelah dia menjalani semua oplas guna meningkatkan rasa percaya diri, bahkan melakukan sedot lemak di bagian leher, paha, pinggang, perut, sampai bawah lengan, supaya terlihat seperti gadis muda yang paling cantik dunia maya. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya pakai duit sendiri, jangan dinyinyirin. Wajar tiap manusia melakukan apa aja demi mendapatkan penampilan sesuai imajinasinya. Namun sayang sekali di akhir tahun 2018 terjadi sebuah tragedi saat sedang menangani kasus pelecehan. Tatiana mendapat ancaman dan teror dari lawan hukumnya hingga pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 dia pun digagahi oleh 3 pria yang masuk ke apartemennya sampai perempuan itu hampir kehilangan nyawa. Sempat dirawat di rumah sakit Goyeneche, bahkan menjalani pengobatan jiwa karena trauma parah pasca peristiwa. Pelakunya udah dihukum dan dia pun pindah dari apartemen ke sebuah rumah kecil di Jalan Alcides Carrion supaya punya tetangga yang lebih peduli. Selama setahun dia suka ngigo, ngomong sendiri, stres, bahkan menjalani terapi kepada psikiater. Disinilah pihak perusahaan hukum tempatnya bekerja mem-PHK karena dianggap sebagai wanita setengah sinting. Padahal enggak, cuma bersedih aja. Dia pun hidup dengan mengandalkan tabungan yang ada sampai nanti benar-benar pulih untuk bisa berkarir kembali. Ada Pak João Saceres usia 52 dan istrinya Anela umur 50 tahun yang merupakan tetangga dari Tatiana yang punya minimarket kecil dan hidupnya emang tinggal berdua. Anaknya ada 3 udah mencar-mencar keluar kota. Pasangan ini baik banget sama Tatiana. Bahkan Ibu Anela sering mampir bikinin makan atau terkadang bersihin rumah si pengacara tersebut tanpa mendapat bayaran sepeser pun. Ciri khas tetangga yang emang peduli. Di Indonesia juga banyak yang begitu. Bahkan saya juga ngerasain ada tuh tetangga baik banget, suka nolongin, sekalian aja suruh nyuci baju sama ngelas pagar samping. Nah, saat pandemi di akhir tahun 2020, justru Pak João menyuruh Tatiana untuk mencari cowok lagi, jangan berputus asa. Umur hanyalah angka, karena dia kan masih tetap cantik meski sudah berusia 41 tahun. Tuhan sudah menyiapkan pasangan bagi tiap insan, jadi jangan langsung berkecil hati. Yakin deh, pasti ada laki-laki di luaran sana yang mau menerima perempuan yang gak bisa ngasih
ngasih keturunan. Mungkin sekarang belum ketemu aja, jadi sabar dulu, akan tiba waktunya. Tatiana merasa harapannya cukup besar dengan segala nasihat yang diucapkan oleh Pak Jolau, makanya selalu optimis untuk mendapat pendamping hidup yang siap menerima dia apa adanya. Sampai kemudian dirinya kenal dengan seorang pemuda usia 24 tahun bernama Walter Galarza karena sering nongkrongnya di depan minimarket kepunyaan Pak Jolau. Walter adalah seorang atlet judo yang sangat tergiur dengan kecantikan serta bodi indah milik Tatiana, hingga terjadilah naksir-naksiran di antara dua makhluk tersebut. Sebenarnya Bu Anela nggak begitu setuju saat tahu bahwa mereka pacaran, karena takutnya si Walter cuma iseng mengira bahwa Tatiana masih punya duit banyak, padahal mah enggak. Hidupnya udah pas-pasan, bahkan punya utang di toko mereka. Tapi dibiarin aja saling mengenal, yang penting tidak saling menyakiti. Buktinya pada bulan Februari 2021, Tatiana dan Walter sering kelihatan jalan bareng, minum bir, sampai nginep-nginepan seperti suami istri. Tatiana cerita kepada Ibu Anela betapa dia sangat optimis dengan hubungan tersebut karena udah berkata jujur pada Walter bahwa rahimnya tidak sehat, nggak bisa ngasih keturunan. Ia juga lagi nganggur, jadi duitnya nggak banyak. Ternyata diterima kok oleh pemuda itu dengan tangan terbuka. Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, terjadi keributan di kediaman Tatiana, sampai-sampai Pak Jolau ikut turun tangan ke sana dan sangat kaget karena si Walter dengan kasarnya memukuli perempuan itu sampai mata dan bibirnya nampak bengkak serta kebiruan. Awalnya tetangga lain pada pengen nonjokin Walter dong, kenapa tega banget berbuat kasar sama ceweknya. Namun pengakuan mengejutkan justru datang dari mulut pemuda itu saat dia bercerita bahwa semalam dirinya diikat di kasur oleh Tatiana sampai sulit untuk bergerak. Selanjutnya wanita tersebut mengambil sarung tangan plastik dan mengobok-obok bokong Walter hingga menjerit kesakitan. Gak sampai di situ, Tatiana bahkan menyetrum puting dan membakar sebagian rambut Walter serta perbuatan lain seperti orang yang punya obsesi tertentu pada tubuh pasangannya. Walter berusaha melawan dan berontak hingga berhasil melepas ikatan tangan dan kakinya lalu melawan Tatiana yang menurutnya emang punya penyakit jiwa. Ada hal lain yang diceritakan kepada warga bahwa Tatiana ini doyan banget ngelihat tontonan dewasa lalu mempraktekkan yang aneh-aneh hingga semakin hari Walter pun menjadi takut. Setelah itu dia membuat laporan polisi yang ditemani oleh warga yang ujung-ujungnya ikut ditahan karena melakukan penganiayaan terhadap Tatiana. Sama-sama dikasih nasihat karena mau dipenjara pun susah, lagi lockdown, nyempit-nyempitin jeruji aja hingga setuju damai dan dipulangkan. Putus dan pupus hubungan mereka. Tatiana kemudian mengaku menjalani terapi lagi dengan meminjam uang kepada koperasi. Udah habis bener isi dompetnya, namun tetangga cukup heran karena dia tuh masih sering belanja-belanja baju mahal secara online serta alat untuk berdandan. Belakangan ketahuan modal ngutang. Jolau dan Anela ngasih nasihat lagi tapi udah nggak didengerin. Makanya sejak pertengahan April 2021 mereka tidak saling ngomongan, musuhan, tidak pernah lagi bertegur sapa. Semenjak akhir bulan Mei 2021, Anela sering tidak melihat anjing kesayangannya yang bernama Dogur saat sore maupun malam hari. Anabul ini merupakan jenis Saint Bernard jantan yang cukup besar dengan bobot hampir 55 kg. Tapi kalau subuh atau pagi ke siang, emang selalu ada di rumah ataupun muncul di minimarket. Sampai di pertengahan bulan Juni 2021, Jolau ngerasa ganjil saat si Dogur nampak seperti terpincang, ada luka dekat selangkangan, dan semakin malas untuk makan. Khawatirnya sih ada orang jahat yang iseng menendang atau ngasih racun, pasti kasihan. Hingga mereka pun membeli kalung dengan kamera kecil yang ditempatkan pada leher hewan tersebut. Karena susah mau dikurung pun si Dogur emang anaknya lasak. Sampai pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 menjelang pukul 11 malam, ternyata Anela memergoki Anabulnya pulang lemas entah dari mana dan langsung mencopot kalung serta memeriksa isi rekaman yang ada. Dia kaget banget saat mendapati perlakuan tidak senonoh dari Tatiana kepada Dogur. Sulit untuk menjelaskan secara detail, namun poin utamanya, perempuan itu awalnya menyaksikan tontonan dewasa, lalu memperlakukan Dogur layaknya pemeran pria untuk beradegan ranjang seperti pasangan suami istri. Posisinya juga cukup menjijikkan di atas ranjang. Anela nangis lalu memasukkan Anabulnya dalam kamar. Sebenarnya si Dogur udah sering dikurung ya akhir-akhir ini, tapi emang suka kabur dari jendela, ngerusak pintu, bahkan memecahkan kaca yang udah bolak-balik dilakban sama Pak Jolau.
Sekitar pukul 1 dini hari, jadi udah masuk ke Minggu tanggal 27 Juni 2021 saat suaminya baru pulang habis jaga minimarket, Anela menceritakan hasil temuannya kepada lelaki itu yang langsung bikin naik pitam lalu bergegas keluar rumah. Istrinya mengira bahwa Jolau palingan mendatangi kediaman Tatiana untuk melabrak dan mengancam lapor pada polisi biar tahu rasa lah masa tega banget berbuat begitu. Selama ini emang ya si Dogur cukup akrab pada Tatiana karena kemarin-kemarin saat Anela masih rajin nganter makanan atau bersih-bersih rumah pengacara tersebut, ya Dogur suka ngikut ke sana. Sering dibelai bahkan sampai kejar-kejaran di halaman rumah. Makanya kejadian begini bikin Anela mikir bahwa yang terjadi sama Walter kemarin jangan-jangan dilakukan juga kepada anabulnya. Parah banget, wajib dipenjara karena bukti udah jelas dan bisa dituntut perbuatan tercela. Nah, tadi kan Pak Jolau keluar rumah itu ternyata balik lagi ke minimarketnya dulu mengambil senapan. Dia emosi dan terbakar api amarah yang sudah nggak terbendung. Baginya, Dogur bukan sekedar peliharaan, namun dianggap sebagai anak sendiri. Anabul tersebut punya perasaan loh, jangan dikira sebagai hewan yang bisa seenaknya diapa-apain. Setelah itu, Jolau berjalan sendiri dalam kegelapan dan masuk ke pekarangan rumah Tatiana. Mengetuk pintu sekuat tenaga hingga dibukakan oleh perempuan tersebut yang ternyata sedang dalam keadaan mabuk. Jolau sempat bertanya, "Kau apain si Dogur? Gak ada memang otakmu." Tatiana malah ketawa kuat sambil berlutut dan berusaha menutup pintu lagi tanpa memberi jawaban apa-apa. Disinilah bapak itu langsung membidik senapannya ke arah pintu kaca, lalu melepas peluru hingga tembus mengenai leher Tatiana. Dia tersungkur dan tetangga lain muncul karena mendengar letusan tadi. Jolau hanya terdiam saat beberapa orang berusaha mengangkat tubuh Tatiana untuk dibawa ke rumah sakit Carlos Alberto Escobedo. Masih bertahan hidup selama 3 hari dan juga sempat memberi banyak keterangan pada pihak yang berwajib. Namun ternyata lukanya semakin parah hingga Tatiana pun menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-42 tahun pada hari Rabu 30 Juni 2021. Dari hasil penelusuran kolar kamera pada leher Dogur serta keterangan yang disampaikan oleh mantan pacarnya yakni Walter Galarza, bisa dipastikan bahwa ada tekanan serta gangguan jiwa yang dialami oleh Tatiana sejak dirinya digagahi 3 pria di masa lalu. Selain emang rumah tangganya yang gak pernah berhasil serta stres menghadapi kenyataan bahwa dia gak akan bisa memiliki anak dari rahimnya sendiri, Anela sempat cerita mengenai daftar kunjungan yang dilakukan Tatiana kepada dokternya sebulan 2 kali. Namun saat dicek ternyata semua itu bohong belaka. Perempuan tersebut hanya 1 kali ke sana di awal 2020 dan gak pernah datang lagi kata dokternya dengan alasan keuangan yang menipis. Beberapa kali dia sempat dikirimin obat tapi di kabinetnya masih lengkap, berarti kan gak pernah diminum ya. Kasian sih emang sementara dia gak punya saudara yang peduli. Hobinya belanja baju online dan makeup padahal utangnya numpuk di mana-mana. Pernah dengar ada rencana mau jual rumah tapi masih ragu karena gak punya tempat tinggal yang lain. Belakangan ketahuan suka nonton yang aneh-aneh. Hasratnya mudah menggebu dan sikapnya kasar serta barbar. Pengacara Alonso Delgado yang membela Pak Jolau mengatakan bahwa kliennya sudah menganggap Dogur sebagai bagian dari hidupnya. Sejak anak-anaknya merantau, ya si Dogur yang jagain mereka dan sangat setia. Melihat rekaman bahwa Anabul tersebut mendapat perlakuan yang menjijikan, tentu nggak ada kata damai ataupun diskusi kekeluargaan. Lelaki berusia 53 tahun itu emang punya ya senapan berdokumen resmi sejak 4 tahun lalu untuk jaga-jaga seandainya ada rampok atau penjahat yang datang ke minimarketnya. Sekarang terpakai juga dan sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Jangan mentang-mentang kau pernah digagahi orang sekarang balas dendamnya pada Dogurku. Nggak ada alasan, makanya dihabisi oleh Pak Jolau. Pada saat sidangnya via Zoom per hari Selasa 18 Januari 2022, akhirnya Pak Jolau Saceres yang mendapat dukungan penuh dari warga Alcides Carrion menerima hukuman 12 tahun penjara atas perlindungan kepada Dogur serta penyalahgunaan senpi. Istrinya dibebaskan karena dianggap tidak tahu bahwa suaminya akan menyerang sang tetangga malam itu sampai meninggal. Dikirain cuma mau ngelabrak aja. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman kepada Jolau Saceres terlalu ringan? Mengingat dia kok malah lebih membela binatang dibandingkan manusia? Atau emang cukup wajar karena perbuatan tersebut di luar pikiran waras orang yang berakal? Kalian komen di bawah.
Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.